Selamat pagi ibu-ibu semua, selamat berbakti kembali di dalam ibadah iWoman. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Abigail. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ibu-ibu, Abigail ini terkenal cantik dan bijak. Jadi dia bukan hanya cantik jasmani, tapi juga hatinya itu cantik, punya inner beauty. Tapi sayang suaminya itu kasar, bicaranya kasar, jahat, bebal. Tidak bisa diajak ngomong enak gitu, tidak bisa. Dan peristiwanya itu begini, pada saat itu kan Nabal, suaminya itu kan punya banyak domba, banyak kambing. Nah, sedangkan Daud dan 400 orang pegawainya, 400 orang pengikutnya itu kan dikejar-kejar Saul. Lari ke sana, lari ke sini minta perlindungan. Sampai akhirnya Daud itu lari ke Karmel, ke tempatnya Abigail dan Nabal ini. Nabal ini dia punya banyak ternak yang digembalakan oleh bawahan-bawahannya, oleh pegawai-pegawainya. Kalau Daud dan anak buahnya itu mau, mereka bisa mencuri atau merampok dombanya Nabal. Tapi tidak, mereka tidak melakukannya itu. Mereka malah menjaga domba-dombanya Nabal ini. Biasanya kalau domba ribuan seperti ini, itu biasanya rawan dirampok oleh orang-orang lain, dirampok atau rawan juga diterkam binatang buas. Di sini Daud dan orang-orangnya justru malah melindungi supaya tidak dirampok, melindungi domba-domba itu supaya tidak diterkam binatang buas. Pada satu kali, pada saatnya ketika Nabal ini lagi, kalau orang bertani panen, kalau ini orang beternak domba, panennya itu dengan cara waktu pengguntingan bulu domba. Pengguntingan bulu domba itu bagi mereka adalah saatnya panen gitu. Bulu-bulu dombanya nanti bisa dibuat menjadi kain. Nah, itu saat yang menyenangkan. Nah, pada saat sukacita seperti itu, Daud menyuruh hamba-hambanya pergi ke Nabal dan menyampaikan salam dan meminta persembahan sukarela. Ya, selama ini kan domba-dombamu ada di samping kami dan kami tidak mencurinya, kami menjaganya. Tanyakan pada penjaga-penjaga domba-dombamu, pada gembala-gembalamu. Lah sekarang tiba saatnya engkau menggunting bulu domba, ini hari yang sukacita, coba berikan kepada kami sekedar apa yang pantas. Nah, Daud menyuruh hamba-hambanya berkata begitu. Tetapi apa yang dilakukan Nabal? Jangankan memberi, sudah tidak memberi malah memaki-maki pegawainya Daud. Memaki-maki Daud, menghina Daud, memaki-maki pegawainya Daud. Tidak memberi malah memaki-maki, itu yang dilakukan oleh Nabal. Dan itu membuat Daud marah, kecewa, marah. Sehingga Daud dengan 400 pegawainya itu berikhtiar mau membunuh bukan hanya Nabal, tapi setiap pria di rumah Nabal. Mendengar hal ini, ada satu orang pegawainya Nabal itu yang lari ke Abigail, ke istri bos, ke Abigail. Nah, kemudian hambanya ini mengatakan kepada Abigail, Abigail, tuanku, engkau tahu bahwa Daud itu orangnya baik. Dia sudah berjasa, dia ada di sekeliling kami itu seperti pagar yang menjaga kami siang dan malam. Tetapi tuanku Nabal itu justru malah memaki-maki Daud. Dan sudah diputuskan Daud dan 400 orangnya itu akan menyerang rumah kita,
akan membunuh setiap pria. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Abigail tahu bahwa Daud lagi istilahnya itu lagi kalap gitu, lagi marah besar, membawa pedang beserta dengan 400 pria lainnya. Itu hal yang mengerikan. Tapi Abigail sebagai wanita, dia berani menemui Daud. Ibu-ibu, kita tahu kalau seorang pria lagi kalap, apalagi bawa pisau, bawa pedang, itu kan hal yang mengerikan. Tapi Abigail, dia berani menemui Daud, dia membawa anggur, roti, kue, dan domba yang sudah diolah menjadi makanan yang siap makan untuk Daud dan pengikutnya. Kemudian Abigail menenangkan hati Daud yang emosi itu, yang sangat kalap emosi itu dengan perkataannya. Kalau cerita-cerita biasanya kalau film-film action, kalau aku jengkel dengan suamimu, sekarang istrinya datang, ya udah disandra saja istrinya, kan gitu. Ini tidak. Yang dilakukan oleh Abigail ini dia berani menemui Daud. Dan Daud yang sedang kalap itu ditenangkan emosinya dengan perkataan Abigail. Abigail dia berusaha menyadarkan Daud agar tidak terpancing dengan sikap dan perkataan Nabal. Sehingga membuat Daud itu berhutang darah. Jadi jangan sampai Daud itu terpancing emosinya dengan sikapnya Nabal ini. Jangan sampai rencana besar Tuhan dalam hidup Daud itu ternoda karena Daud berhutang darah. Dan Daud yang sudah emosi itu reda oleh perkataannya Abigail. Dan setelah itu Abigail pulang. Daud berjanji tidak menyerang rumahnya Abigail, tidak akan membunuh Nabal. Abigail pulang. Dan waktu dia pulang itu Nabal sedang berpesta, pesta yang sangat meriah, pesta seorang raja. Sampai Alkitab mengatakan pesta seorang raja. Jadi Nabal itu memang ya itu tadi bebal orangnya. Dia tidak mau memberi kepada Daud, ala kadarnya pun dia tidak mau memberi, tapi dia sengaja pamer berfoya-foya untuk memanas-manasi Daud. Nah, kemudian ketika Abigail pulang, besok paginya setelah Nabal itu tidak lagi mabuk, dia cerita, dan ketika Abigail sudah selesai cerita, Tuhan memukul Nabal sehingga jantungnya itu berhenti, dia mengalami serangan jantung dan beberapa hari kemudian Nabal mati. Ketika Nabal ini mati, Daud mengutus hamba-hambanya untuk datang menemui Abigail, untuk meminang Abigail. Di sini Abigail punya dua pilihan saat Nabal mati. Nabal mati tidak meninggalkan anak, jadi Abigail itu janda tanpa anak. Abigail menerima dua pilihan. Pilihan pertama, dia menerima lamaran Daud. Kalau dia menerima lamaran Daud, ada resikonya. Resikonya ia harus meninggalkan semua kekayaannya karena dia janda tanpa anak. Dia kalau mau nikah lagi artinya dia harus keluar dari rumah itu tanpa mewarisi apapun juga. Dan benar, nanti kalau kita melihat dia keluar orangnya saja beserta dengan dua pelayannya perempuan. Dia tidak mewarisi apa-apa. Jadi Abigail ini kalau dia mau nikah lagi boleh, tapi dia nikah dan dia harus meninggalkan semua kekayaannya. Dan yang kedua, pilihan yang kedua ini, dia minta dinikahi oleh adiknya Nabal. Dia minta dinikahi oleh adiknya Nabal, ini pernikahan ipar. Kemudian dengan dinikahi oleh adiknya Nabal, dia bisa mewarisi semua kekayaan Nabal. Alkitab tadi kan mengatakan Nabal itu punya perusahaan domba di Karmel itu. Jadi Nabal ini kaya raya. Kalau Abigail itu berat sama harta, dia minta ke adiknya Nabal untuk dinikahi supaya dia bisa mewarisi semua kekayaannya Nabal. Tapi yang dilakukan oleh Abigail, ya ini dasar ayatnya ini ya. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki,
Maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari orang Israel. Ini dasar Alkitabnya. Ini pilihan yang kedua. Kalau Abigail berat sama harta. Tapi yang dilakukan oleh Abigail adalah ia memilih menjadi istrinya Daud dan dia meninggalkan semua kekayaannya. Padahal saat itu Daud tidak punya rumah. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Abigail itu untuk menjadi istrinya Daud, dia itu korban segalanya. Dia meninggalkan semua kekayaannya dari orang yang wanita kaya raya menjadi istrinya Daud. Padahal pada waktu itu Daud tidak punya apa-apa, rumah saja tidak punya. Dan saat Abigail ini dijemput oleh hamba-hambanya Daud, Abigail ini dia merasa tidak layak menjadi istrinya Daud. Bahkan dia menganggap dirinya itu budak yang akan membasuh kaki hamba-hambanya Daud. Kalau dikatakan di dalam ayat ini, para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri dan sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Ini yang menjadi prinsip hidupnya Abigail. Sesungguhnya hambamu ini, dia menganggap dirinya sebagai hamba, ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu, para hambanya Daud itu. Dia ini yang menjadi prinsip hidupnya Abigail. Abigail selalu menganggap dirinya itu hamba, bahkan lebih rendah dari hamba. Dia menganggap dirinya itu hamba. Ia adalah wanita yang bijaksana dan rendah hati. Dan ini yang menjadi prinsip hidupnya, yaitu menganggap dirinya itu hamba, hamba yang melayani. Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika Daud sudah menjadi raja, Abigail ini kan permaisuri, harusnya dia menjadi permaisuri utama, karena Abigail dan satu lagi istrinya Daud itu dia yang dinikahi oleh Ahinoam, itu adalah istri yang dinikahi Daud ketika masa-masa sulitnya. Abigail ini istri pertamanya Daud. Karena Mikal sudah meninggalkan Daud, Mikal sudah menikah dengan laki-laki lain. Harusnya ketika Daud menjadi raja, Daud itu hutang budi sama Abigail. Harusnya Abigail itu dijadikan permaisuri utama. Tapi Abigail tidak berusaha menjadi permaisuri utama. Sekalipun ia setia, sekalipun ia berjasa menemani Daud. Dari Daud menjadi seorang pelarian dikejar-kejar Saul, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Sampai akhirnya Daud jadi raja. Abigail itu selalu mendampingi Daud. Harusnya ketika Daud jadi raja, Abigail itu jadi permaisuri utama. Tapi tidak. Bukan itu yang dikejar oleh Abigail. Abigail tidak berusaha berambisi menjadi permaisuri utama. Bahkan ketika Abigail itu punya anak laki-laki cuma satu, anak tunggal. Dan ini dinamai Kileab. Abigail punya anak tunggal, namanya Kileab. Itu ditulis dalam 2 Samuel 3 ayat 3. 2 Samuel 3 ayat 3 mengatakan, Abigail memiliki anak yang bernama Kileab. Kileab itu artinya seperti bapaknya. Bapaknya itu siapa? Ya Daud. Jadi Abigail itu ingin supaya Kileab itu seperti Daud, punya sifat seperti Daud, punya karakter seperti Daud, punya kerohanian seperti Daud. Dan Abigail itu juga menamai anaknya itu bukan hanya Kileab, ada nama lainnya lagi Daniel. Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Jadi Abigail ini dia berusaha supaya anaknya itu punya
sifat seperti Daud, menjadi penyembah orang yang mencintai Tuhan seperti Daud. Dan anaknya itu dikasih nama lain lagi, Daniel, yaitu Allah adalah hakimku. Abigail ingin supaya anaknya itu menjadikan Allah itu hakim seumur hidupnya. Kileab ini adalah anak kedua setelah Amnon. Jadi Amnon ini anak pertama dan Kileab anaknya Abigail ini adalah anak keduanya Daud. Alkitab mengatakan Amnon itu mati dibunuh oleh Absalom karena Amnon memperkosa adik tirinya, yaitu adik kandungnya Absalom. Ketika Amnon memperkosa Tamar, adik kandungnya Absalom, maka Absalom marah, Absalom membunuh Amnon. Harusnya kalau Amnon mati, Amnon ini anak pertama, harusnya yang menjadi putra mahkota itu adalah Kileab, anaknya Abigail, karena dia anak kedua, pangeran nomor 2. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memilih Salomo menjadi putra mahkota menggantikan Daud. Ketika Tuhan memilih Salomo, harusnya kalau secara etika, secara peraturan kerajaan yang jadi putra mahkota adalah anak pertama. Kalau anak pertama mati ya anak kedua, pangeran nomor 2. Harusnya Kileab anaknya Abigail. Tapi Tuhan memilih Salomo. Apa yang dilakukan Abigail? Dia tidak berontak kepada Tuhan. Dia tetap menghormati pilihan Tuhan. Abigail tidak protes. Kenapa Tuhan sudah aku tidak bisa jadi permaisuri utama, sekarang anakku tidak bisa menjadi putra mahkota. Kalau seandainya anakku jadi putra mahkota, anakku jadi raja, nanti aku pangkatnya naik jadi ibu suri. Tidak. Abigail, dia menghormati keputusan Tuhan. Dia tidak berontak kepada Tuhan. Padahal harusnya dia layak mendapatkan posisi sebagai permaisuri utama. Anaknya Kileab itu layak menjadi putra mahkota. Tapi ketika Tuhan memilih Salomo sebagai putra mahkota, Abigail menerima keputusan Tuhan. Bandingkan dengan anak-anak Daud yang lain yang berambisi menjadi raja. Absalom, dia mengkudeta Daud. Dia berusaha membunuh Daud, perang melawan bapaknya sendiri. Adonia, dia mengangkat dirinya menjadi raja. Waktu Salomo mau menjadi raja, Adonia mendahului. Aku raja, aku kakaknya. Padahal Adonia itu adiknya Kileab. Ibu-ibu, kita melihat di sini, Abigail ini dia bukan wanita yang berambisi menjadi permaisuri utama sekalipun ia berhak dan punya jasa. Ia tidak berambisi mendidik Kileab untuk menjadi putra mahkota. Kalau kita melihat dari kehidupan Abigail ini, ia justru mendidik Kileab untuk menjadi seperti Daud, seorang penyembah yang menjadikan Allah hakim seumur hidup Kileab. Kalau kita belajar dari kehidupan Abigail, bijak itu berarti tunduk terhadap otoritas Tuhan. Tidak protes kepada keputusan Tuhan. Tidak iri kepada orang lain sebab posisinya lebih tinggi daripada kita. Sekalipun secara logika kita berhak dan pantas di posisi itu. Seharusnya aku yang ada di posisi itu, kenapa kok orang lain? Seharusnya aku yang berhak di sana, kenapa orang lain? Dia pun kita melihat kalau di sini, Abigail ini, kalau kita belajar dari Abigail, bijak itu berarti puas dengan apa yang saat ini dimiliki. Kalau kita melihat ibu-ibu, pada awal pemerintahan Daud itu mendidik anak-anaknya menjadi imam, sekalipun mereka bukan keturunan Lewi. 2 Samuel mengatakan, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya dan anak-anak Daud menjadi imam. Anak-anak Daud
menjadi imam. Jadi Daud itu pada awal pemerintahannya itu semua pangerannya itu dididik menjadi imam sekalipun mereka bukan orang Lewi. Karena Daud ingin supaya anak-anaknya itu cinta Tuhan. Itu juga yang diinginkan oleh Abigail. Abigail ingin supaya Kileab itu cinta Tuhan. Sudah, kamu jangan berambisi jadi raja. Yang penting dalam hidupmu itu kamu cinta Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan. Tapi beberapa tahun kemudian anak-anak Daud itu tidak lagi menjadi imam. Tapi mereka diajarkan untuk berpolitik. Mereka masuk dalam pemerintahan dan menjadi orang penting dalam pemerintahan. Alkitab mengatakan, ini daftar pegawainya Daud, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Terjemahan lama menerjemahkan ini, anak-anak Daud menjadi menteri. Jadi kalau pada awal pemerintahan Daud menjadi raja, anak-anaknya dididik menjadi imam, melayani Tuhan. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, mereka dididik politik dalam pemerintahan. Kemudian mereka diangkat menjadi menteri-menteri di istananya Daud. Tapi, ibu-ibu, apa yang terjadi di sini? Abigail tetap mendidik Kileab untuk tidak berambisi menjadi raja. Pada saat anak-anak Daud dididik berpolitik, mulai muncul ambisi untuk menjadi raja. Sehingga Absalom berambisi menjadi raja. Absalom mati ganti Adonia berambisi jadi raja. Tapi Abigail, dia tetap mendidik Kileab untuk tidak berambisi jadi raja. Biasanya ibu-ibu, mama-mama itu biasanya punya ambisi. Harus ranking 1, harus dapat 100, jangan bikin malu mama. Kalau anaknya bisa dapat 100 ranking 1 langsung ditulis di status. Congratulations my son, my beloved daughter, dan lain sebagainya. Ranking 1, kemudian rapotnya difoto, ambisi mamanya. Karena mungkin dulu mamanya enggak bisa ranking 1. Makanya sekarang anaknya harus begini, harus begitu. Biasanya mama-mama itu punya ambisi dan ambisinya itu diterapkan ke anaknya. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Abigail. Abigail tetap mendidik Kileab untuk tidak berambisi jadi raja. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kita melihat dalam Markus 9 ayat 33, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Kalau ingin menjadi terdahulu, terkemuka, dia harus menjadi yang terakhir, dia harus jadi pelayan. Ini yang jadi prinsipnya Abigail. Walaupun Daud sudah menjadi raja, dia jadi istrinya raja, dia tetap menganggap dirinya itu pelayan, melayani. Dia tidak berambisi jadi permaisuri utama. Dia tidak menekan anaknya untuk berambisi menjadi raja. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan, dirinya datang itu untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Apakah kita tidak boleh memiliki impian? Boleh. Apakah tidak boleh berambisi? Apakah bedanya impian dengan ambisi? Apakah orang Kristen tidak boleh punya impian, tidak boleh punya ambisi? Lah ini, ambisi itu dikejar dengan cara apapun, baik dengan cara benar ataupun dengan cara yang curang. Dia menghalalkan segala cara supaya ambisinya itu tercapai. Seperti yang dilakukan oleh Absalom, pokoknya jadi raja, harus membunuh ayah kandung sendiri, tidak apa-apa, pokoknya jadi raja. Itu ambisi. Dikejar dengan cara apapun. Kalau sampai gagal mewujudkan ambisinya,
dia bisa kecewa, frustasi, putus asa, bahkan gila. Itu orang yang berambisi. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan itu menetapkan jalan yang harus kita lalui. Apa yang harus kita langkah kita itu sudah diatur oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ibu-ibu, mungkin kita punya rancangan, kita punya cita-cita. Oh, anakku besok besar jadi ini, anakku besok besar kuliah ini, kuliah itu. Enggak apa-apa. Tapi keputusan itu di tangan Tuhan. Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan impianku. Aku kepingin anakku itu besok seperti ini, kerjanya seperti ini, jodohnya seperti ini. Serahkan impian kita, rancangan kita kepada Tuhan. Belajarlah berserah. Nanti Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh anak-anak kita. Tuhan yang akan menuntun dia dan kita belajar untuk berserah. Berserah apa maunya Tuhan. Jangan menuruti ambisi, tapi berserah apa maunya Tuhan. Itu yang akan kita lakukan. Kita sampai kepada kesimpulan. Semakin bijak, itu artinya bisa berlapang dada. Tidak merasa diri itu pantas, tapi mau mengalah. Sekalipun secara logika kita itu pantas diperlakukan terhormat. Secara logika kita pantas ada di posisi itu. Tapi kita belajar untuk mengalah. Dan kita punya prinsip yaitu hidup untuk melayani. Semakin bijak artinya tidak mengejar ambisi. Tetapi belajar berserah pada Tuhan. Sehingga Tuhan membuat rencana kita tercapai. Amin. Firman Tuhan, ibu-ibu, biarlah kita semakin kita belajar firman Tuhan, itu menjadikan kita menjadi wanita yang bijak seperti Abigail.